Nabi Muhammad. Balik Nabi Muhammad ni bukan muwajahah, bukan berhadap-hadapan dengan Allah, tapi Nabi Muhammad balik dengan ijabah, dengan berdoa kepada Allah. Maka tu awak berdoa, kiblat doa tu langit, maka setiap awak berdoa tu mangkit tangan menghadap ke langit, bukan Allah di langit. Kalau Allah di langit berarti Allah punya tempat, yang punya tempat itu cuma makhluk. Allah tak berhajat kepada tempat, yang berhajat kepada tempat adalah makhluk. Oh, kan jelas ayat itu. Ayat mengatakan wa huwa fis sama'. Mana ayat mengatakan wa fis sama'? Ada pula ceramah wa fis sama'. Jelas ayat yang mengatakan fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Allah tu memang ada di atas, menciptakan dunia begini begitu. Allah di langit. Nah, kalau memang Allah ada di langit, bagaimana ketika orang solat Allah di langit karena berdoa menghadap ke langit? Bagaimana dengan orang yang salat? Semua orang salat menghadap Kaabah, berarti Allah ada di Kaabah. Dalam riwayat hadis dijelaskan bahwasanya aku lebih dekat kepada hambaku ketika sujudnya, berarti Allah dalam sujud. Bagaimana dengan mengatakan bahwasanya Allah lebih dekat kepada kita seperti dekatnya hablil warid, urat leher, berarti Allah di sini. Makanya tak bisa kita mengatakan Allah di langit. Kalau kita menempatkan Allah di langit, berarti Allah punya tempat. Yang punya tempat itu makhluk. Mustahil Allah punya tempat. Allah tak punya tempat. Jangan katakan Allah di langit. Jadi Nabi Isra Mi'raj itu pergi mengapa? Munajat, berdoa. Ini pendapat ahlu sunnah wal jamaah. Yang ori, bukan KW. Ini adalah ahlu sunnah dan KW bagai. Ngaku-ngaku ahli sunnah tapi akidah Ibn Taymiyah, apa pula namanya itu? Ahli sunnah wal jamaah akidah siapa? Abi Hasan Asy'ari, Abi Mansur Al-Maturidi, selesai. Itulah manhaj salafun salih, bukan salafun coleh. Kalau salafun coleh banyak sekarang. Itulah KW. Karena antum silahkan mengatakan kalau seandainya Allah di atas mesti bertempat, tapi ini kata Nabi tak ada lazim seperti ini. Tidak pernah dibahas oleh mereka. Yang kita yakini Allah di arsy, bagaimananya tak disebutkan, di bagaimananya tidak disebutkan. Kita yakini Allah di arsy, selesai. Buktinya lisan kita selalu bilang terserah yang di atas, sudah ketentuan yang di atas. Anggota tubuh kita, bahasa verbal kita, ya, selalu ketika nyebut Allah langsung, ya, bahasa verbalnya selalu. Silakan lihat orang yang dengan begitu kerasnya menolak Allah di atas, selalu bahasa verbalnya menghadap ke atas. Iya tak? Hatinya selalu ke atas. Akhirnya dicari-cari pula bahwa atas itu kiblatnya doa. Saya tidak pernah belajar bahwa kiblat doa itu ke langit. Kiblat doa itu ke, wih, kalau disuruh menghadap kiblat berdoa ke mana? Ke langit. Hah? Tuan-tuan, hah? Gimana menghadap kiblat berdoa? Hah? Lupa kiblat dia. Hah? Awak berdoa, lalu di antara adab doa menghadap kiblat, kemana Bapak menghadap? Ke atas. Ya Allah. Gitu ya? Ya Allah gitu. Kalau disuruh menghadap kiblat, kita menghadap pasti bergeser mengarah ke sini. Ya, jadi kalau namanya menghadap kiblat itu kiblat doa, kiblat salat, asal disebut kiblat orang pahamnya ke, ya, saya tidak tahu, wallahu alam ya, mungkin kelemahan saya, tidak ada saya mengetahui ulama dulu mengatakan bahwa kiblat doa itu adalah langit, tidak ada. Sampai Imam Fakhrul Razi atau Zamakhsyari ketika seorang dari Hamadan mengatakan, Syekh, kan dia kan ketika datang ke Baghdad dialu-alukan. Tahu dialu-alukan? Bahasa Melayu tuh. Dielu-elukan. Bahasa Jawa. Nah, dielu-elukan, disambut meriah. Ada nenek-nenek nanya ke yang nyambut, siapa yang kalian sambut begitu meriah itu? Maksud nenek-nenek kan biasa apa? Kadang-kadang usil ya nanya dia, karena dia tidak diajak ya. Siapa yang kalian sambut ini? Dijawab oleh orang yang ditanya, ini nek seorang ulama besar, dia kan ahli kalam ya, Mu'tazilah. Seorang ulama besar yang bisa membuktikan eksistensi Allah, membuktikan kewadah beradaan wujud Allah dengan 1000 dalil.
Nenek itu walaupun dia bukan ulama, tapi fitrahnya langsung berucap. Apa dia katakan? Kalau bukan karena ada di hatinya 1000 keraguan, tak perlu 1000 dah. Nah, coba. Dia tidak kenal orangnya, tapi begitulah fitrahnya mengatakan bahwa kalau bukan karena ada 1000 keraguan, saya tidak butuh 1000 dalil. Tidak butuh 1000 dalil. Karena satu dalil dah cukup. Bahwasanya qul huwallahu ahad. Nah, dah cukup. Bahwa seluruh yang ada pasti ada penciptanya. Nah, di mana kita tahu pencipta? Ada beritanya. Selesai. Tapi kalau 1000 keraguan baru perlu 1000 dalil. Nah, yang seperti ini nih yang bisa membuktikan eksistensi Allah dengan alasan begini-begininya itu, ketika ditanya oleh seorang dari Hamadan, ketika dia bicara tentang Allah tak mungkin di atas itu, menolak ayat Ar-Rahman wal Arsyis, dia ahli tafsir besar. Ya, dia katakan dia menolak dengan alasan tadi, kalau di atas berarti memerlukan tempat, kalau memerlukan Allah mustahil punya tempat, Allah harus dibersihkan dari arah yang 6, dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, tak boleh, Allah tak boleh seperti itu. Taib. Lalu seorang yang bertanya ini, laki-laki ini bertanya, lalu Imam, bagaimana saya harus menjawab? Ya, bagaimana saya harus menjawab ketika saya berdoa, hati saya mesti naiknya ke atas? Coba bayangkan, tadi dia bisa mendatangkan 1000 dalil untuk wujud Allah, ya. Untuk menjawab ini tidak bisa dia menjawab. Berarti tidak hebat nampaknya. Lebih hebat kita hari ini ketika menjawab bahwa langit adalah kiblat doa. Jadi akhirnya memang kaum muslimin dan muslimat, ya sesuatu yang tidak dasar ilmu itu pendek talinya. Akhirnya terpaksa di bid'ah melahirkan bid'ah yang baru pula, bahwa kiblat doa mesti ke langit. Anak-anak berdoa menghadap kiblat dia, ada semua gitu ya. Disunatkan ada berdoa? Tidak ada. Tidak ada perintahnya untuk menengadah begini. Mengangkat tangan ni ya. Nah. Jadi kiblat doa. Lalu kalau seandainya antum disuruh berdoa, bang, doa yang paling afdal ketika sujud, gimana nengadah? Bagaimana nengadah? Atau berdoa, kan Abdul doa kan waktu sujud kan? Taib. Atau berdoa selesai tahiyat akhir. Nengadah? Menengadah? Hah? Nabi melarang kita menengadah dalam salat. Jadi itulah di sinilah nampaknya mengada-ngada itu kaum muslim. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimah, hati naik ke atas. Ketika menunjuk tangan juga ke Allah, katanya ke atas juga kan. Salah rupanya. Jadi tanya, Ustaz kok nunjuk ke atas? Ke atas. Apalagi di bulan-bulan ini kan Isra Mi'raj lagi ini ya. Iya. Nabi diisrakan dari Mekah ke Madinah. Baitul Maqdis, taib. Baitul Maqdis. Kan datar tuh. Kan di bumi masih. Habis itu habis itu Nabi dimi'rajkan naik ke atas. Ya dah? Langit pertama. Ya, langit kedua. Ada penjaga semua itu kan? Terus naik sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ Allah mewahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naik ke atasnya, bertemu Allah SWT dengan hijab kan? Hijabnya nur. Lalu ditanya jemaah, kalau gitu Ustaz, Allah berarti di atas? Oh, enggak. Tapi kok naik ke atas? Jadi awal kaji diruntuhkan oleh akhir kaji. Jadi itulah kaum muslimin dan muslimah. Fakta, data, berita nyata bahwa memang semuanya mengarah ke atas. Cuman ketika nafsu, pemikiran, perasaan, kaedah-kaedah yang dibuat mengalahkan dalil-dalil yang banyak, akhirnya terjadi penyimpangan.